Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madkhalu ila Ilmin Nahwi yang disusun oleh Al-Ustaz Salman bin Mahmud Al-Bugisi hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di bab yang sama, bab mansubatil asma. Dan telah berlalu bersama kita 5 isim daripada isim-isim yang mansub. Sekarang kita masuk di halaman selanjutnya, halaman yang ke-36. Isim yang ke-6 adalah la an-nafiyatu lil jinsi. La an-nafiyatu lil jinsi. Nassan bila ihtimalin. La yang menafikan jenis secara nas, secara pasti, tanpa adanya ihtimal, keraguan, adanya kemungkinan-kemungkinan. Baik. La an-nafiyatu lil jins, la yang menafikan jenis ini. Jadi ini belum disebutkan isimnya ya. Hanya hurufnya saja terlebih dahulu. Nanti dijelaskan ternyata dari la ini akan ada isim yang mansub. Kenapa? La ini adalah ta'malu amala inna. Dia itu beramal seperti dengan inna dan teman-temannya. Dia beramal seperti dengan amalannya inna. Baik. Apa amalannya inna? Ini sudah lewat ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia menasab isim dan merofa' khabar. Sehingga dari la an-nafiyah ini ada isim yang mansub dan ada isim yang marfu'. Dan ada isim yang marfu'. Cuman dia dibedakannya dengan inna, karena memang ada pembahasannya tersendiri tentang la ini. Dan dia juga punya syarat-syarat yang tersendiri. Disebutkan syurutuhu, syarat-syarat dari la ini. Ismuha wa khabaruha nakiratani. Ismuha wa khabaruha nakiratani. Isim dan khabarnya, isim la dan khabarnya la, kedua-duanya itu harus nakirah. Apa itu nakirah? Jadi salah satu contoh nakirah itu isim yang tidak memiliki alif lam. Berarti isim dan khabarnya tidak boleh pakai alif lam. Tidak boleh pakai alif lam. Harus berupa isim nakirah. Itu yang pertama. Yang kedua, laisa laha fasilun baina la wasmiha. Tidak boleh ada pemisah antara la, huruf la, dengan isimnya. Tidak boleh ada pemisah antara huruf la dan isimnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah tatakarrola. Huruf la ini tidak boleh berulang, agar dia tidak berulang. Apa artinya berulang? Disebutkan 2 kali dalam satu kalimat. Disebutkan 2 kali dalam 1 kalimat. Sekarang bagaimana kalau tidak terpenuhi syaratnya? Wa illam, di bawahnya wa illam tatawaffar hadha syurut
fala ta'malu amala inna. Maka jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi atau la tutawaffar, syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka la tidak bisa beramal seperti amalannya inna. Makanya dia dibedakan ya, tidak disebutkan dia sebagai saudaranya inna. Tidak disebutkan sebagai saudara ataupun teman-temannya inna. Karena dia ada syarat-syarat tersendirinya. Baik. Kemudian di bawahnya dijelaskan tentang keadaan isim la ini. Karena itu pembahasan kita tentang bab mansubat. Isim-isim yang mansub. Ismula salasatun. Isim la salah satu aqsamin, ada 3 jenis. Nah, di sini sebutkan 3 jenis ya, tapi kita akan sebutkan 2 saja terlebih dahulu untuk lebih memudahkan di dalam pemahaman. Jadi isim la ada 2 jenis. Yang pertama jenisnya adalah jenis yang mufrad. Jenis yang pertama adalah jenis yang mufrad. Nah, dan pembahasan mufrad di pembahasan ini tidak sama dengan pembahasan mufrad di pembahasan khobar dan pembahasan isim yang mu'rab. Nah, kalau mufrad di pembahasan isim yang mu'rab, ma laysa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah, bukan 2, bukan jama', bukan asma'il khamsah dan semisalnya. Nah, kalau mufrad di pembahasan khabar, ma laysa jumlah wala syabihan bil jumlah, apa yang bukan jumlah dan apa yang bukan pula yang merupakan mirip dengan jumlah. Nah, adapun mufrad di pembahasan ini, pembahasan isim la, ma laisa mudhafan, apa yang bukan mudhaf. Nah, jadi di sini disinggung terlebih dahulu tentang mudhaf ya. Nah, karena sebenarnya nanti ada datang lagi sendiri pembahasan tentang mudhaf ini, bab tersendiri tentang mudhaf. Makanya kita singgung sedikit di sini, nanti pertemuan ke depannya baru kita jelaskan lagi apa itu mudhaf yang sebenarnya. Jadi mufrad apa yang bukan mudhaf. Wala syabihan bil mudhaf, tidak pula yang menyerupai mudhaf. Akan tetapi terlebih dahulu kita tidak sebutkan apa itu yang menyerupai dengan mudhaf, karena sini agak rumit pembahasan yang menyerupai dengan mudhaf. Saya kira cukup 2 saja terlebih dahulu. Nah, contoh yang mufrad, misal la rajula hadirun. La rajula hadirun. Tidak ada laki-laki. Jadilah ini menafikan jenis, tidak ada laki-laki. Artinya semua jenis laki-laki tidak ada. Ini isim la-nya. Kemudian apa yang tidak ada? Tidak ada laki-laki hadirun, yang hadir. Tidak ada laki-laki yang hadir. Taib. Jadi ini contoh isim mufrad, ini bukan mudhaf. Kemudian contoh berikutnya, la rajula fid dari, tidak ada laki-laki fid dari. Fi huruf jar, ad-dari isim majrur karena ada fi. Nah, khobarnya mana? Khobarnya adalah jar majrur yang berkaitan dengan khobar yang dihapus. La rajula kainun fid dari. Nah, jadi asalnya ada yang dihapus ya. Kainun. Karena ini sudah lewat sebenarnya pembahasannya di pembahasan khobar. Kalau khobar itu ada jenisnya yang dihapus ketika dia dalam konteks jar majrur. Nah, kemudian kita masuk langsung yang ketiga di bawahnya. Al-mudhafu. Nah, jenis isim yang kedua, dia berupa mudhaf. Dia berupa mudhaf. Apa itu mudhaf? Mudhaf itu isim yang bersandar kepada isim yang lain. Isim yang bersandar kepada isim yang lain. Nah, biasanya isim yang bersandar kepada isim yang lain ini bermakna kepemilikan. Bermakna kepemilikan. Atau bisa kita lihat contohnya, la taliba.
ilmin. La taliba ilmin hadirun. Taib. La, ini la an-nafiyah lil jins. Mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Taliba isimnya la. Isimnya la. Isim la sekaligus dia adalah isim yang disandarkan. Tidak ada penuntut. Penuntut apa? Penuntutnya ilmu. Jadi dia disandarkan kepada ilmu. Tidak ada penuntutnya ilmu. Tidak ada penuntutnya ilmu. Hadirun, yang hadir. Jadi ilmin di sini dia bukan khobarnya, tapi khobarnya itu hadirun. Khobar la adalah hadirun. Tidak ada penuntut ilmu tidak ada penuntutnya ilmu yang hadir. Taib. Nah, jadi ada berupa isim mudhaf daripada isim la ini, ala an-nafiyah lil jins. Kemudian i'rabnya di bawah, la rajula hadirun, la nafiyah lil jins, nafiyatun lil jinsi, ta'malu amala inna, tansibul isma wa tarfa'ul khabara. La ini adalah yang menafikan jenis, beramal seperti amalannya inna, menasab isim dan merafa' khabar. Mabni ala sukun, dia tetap di atas sukun, la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Kemudian rajula isimnya la, ismula mansubun, dan tanda nasabnya wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih, karena dia adalah isim mufrad. Kemudian hadirun sebagai khobarnya la, khobarul la marfu'un, khobar la yang marfu', dan tanda rafa'nya adalah dhamma yang nampak di akhirnya karena dia adalah isim yang mufrad. Taib. Selesai daripada pembahasan la an-nafiyatu lil jins. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.